Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kualitas yang berbeda antara orang yang melakukan ibadah karena takut dan juga dengan orang yang melakukan ibadah karena cinta? Jadi sebenarnya dua konsep ini, yaitu al-khauf wal hubbu atau waraja, itu sama-sama menjadi pondasi iman. Tidak ada beda antara orang yang melakukan karena takut dan karena cinta. Walaupun nampak zahirnya yang karena cinta itu lebih utama, karena dia tidak mengenal, bukan karena takutnya terhadap neraka, tapi karena cintanya kepada Allah. Dan kalimat ini pernah kita baca, yaitu kalimat dari Rabi'ah Al-Adawiyah yang mengatakan, aku beribadah kepada Allah bukan karena takut dengan nerakamu, tapi juga bukan karena berharap surgamu, tapi aku berharap cintamu. Nah, sebenarnya untuk menggapai cinta Allah memang dibutuhkan rasa takut. Dibutuhkan rasa takut. Karena iman itu menanamkan rasa takut. Dan dia akan berbuah pada ketakwaan. Takwa itu berdiri di atas dua. Melakukan perintah, meninggalkan larangan. Dan itu kalau tidak ada rasa takut, itu tidak mungkin dilakukan. Tidak mungkin. Rasa takut ini menyelamatkan kita dari api neraka. Di antara beberapa dalil yang menyebutkan orang yang hidup dengan rasa takut kepada Allah, Allah akan selamatkan dia di akhirat. Di antaranya, kata Allah, ada dua air mata. Ada dua mata yang tidak boleh tersentuh api neraka. Ya, otomatis maksudnya bukan mata saja yang tidak dicampakkan ke neraka. Pemilik matanya pun tidak dicampakkan ke neraka. Siapa mereka? Yang pertama, yang mata pernah menangis karena rasa takut, khasyah lillah. Mata yang pernah menangis, terduduk, menangis mengingat dosa di masa lalu. Banyak sekali dosa yang kita lakukan, malunya kita di hadapan Allah. Kita sesali lalu menangis sendiri. Mengingat rasa takut itu, mata itu haram neraka. Yang kedua, mata yang berjaga-jaga di perbatasan ketika perang jihad fisabilillah. Tidak bisa tidur karena mengingat musuh takut menyerang. Akhirnya dia kelelahan, matanya sampai sakit. Haram neraka. Dalam hadis yang lain disebutkan juga ada seorang yang mau meninggal dunia, ahli maksiat. Ketika meninggal dunia timbul rasa takutnya, takut disiksa oleh Allah. Lalu dia mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau ayah meninggal, tolong bakar jasad ayah. Lalu abu pembakaran itu sebarkan ke berbagai penjuru. Sebarkan abu mayat itu, abu pembakaran ayah. Dan ternyata dia meninggal dalam waktu dekat setelah dia wasiatkan itu. Jasadnya dibakar oleh anak-anaknya mengikuti perintah. Di kalangan Bani Israel sebenarnya tidak ada bakar-bakar itu, karena wasiatnya seperti itu dibakar oleh anaknya. Lalu kemudian abu pembakaran itu disebarkan ke seluruh tempat, dipencar-pencarkan. Nabi kemudian mengatakan, hadis sahih, Nabi mengatakan orang ini lalu bertemu Allah nanti di akhirat. Tapi Nabi sudah dikasih tahu dulu apa kejadiannya. Allah bertanya kepadanya, kenapa engkau menyuruh membakar jasadmu? Lalu engkau suruh sebarkan abu ke seluruh penjuru? Dia mengatakan, ya Allah, aku khawatir kalau aku akan menjadi manusia kembali, lalu berhadapan denganmu, dan engkau mulai menyiksaku dan memasukkanku ke dalam neraka. Jadi logika dia berfikir dengan abu pembakaran itu disebar, Allah tidak akan bisa lagi, dia berharap dia tidak lagi bisa menjadi bentuk manusia. Tentu dia berfikir itu karena rasa takutnya kepada Allah, jangan lagi jadi manusia. Apa kata Allah? Sebenarnya Allah tahu, pertanyaan Allah itu kan hanya untuk memberi pelajaran. Dengan rasa takutmu kepada aku, maka hari ini ku bebaskan engkau dari api neraka. Masuklah ke surga aku. Itu ahli maksiat. Tapi jangan lakukan sekarang. Kita ini yang kira-kira ahli-ahli maksiat belum pernah taubat, jangan suruh bakar badan. Karena itu menjadi sebuah keharaman yang baru. Itu contoh rasa takut. Seorang laki-laki
ketika ingin berzina, karena dia memberikan hutang kepada salah satu saudara sepupunya yang perempuan, tidak sanggup bayar hutang, dia minta jatah. Kalau enggak sanggup bayar hutang, layani saya. Ketika akan berzina, perempuan ini mengatakan, takutlah kepada Allah. Laki-laki ini tiba-tiba langsung merasa takut. Akhirnya dia bilang ke perempuan ini, pergilah. Enggak jadi berzina. Ambil semua hutangku, enggak usah bayar. Ternyata amalan itu menjadi penyebab dibukanya pintu gua. Nah, itu doa dari 3 laki-laki yang terkurung di dalam gua. Karena enggak bisa buka pintu lagi. Tim SAR tidak ada. Telepon 119 tidak diangkat. Tak ada yang bisa tolong. Satu pun. Akhirnya mereka berharap hanya amal saleh. Salah satu amal saleh yang disebutkan untuk membuka batu besar itu adalah dia tidak jadi berzina karena takutnya kepada Allah. Jadi takut dan cinta itu memang bahagian satu dari iman. Itu modal kita, Bang, untuk berangkat menuju akhirat. Sekarang coba lihat buktinya orang tidak takut. BBM naik. Setelah BBM dinaikkan, Bapak baca berita atau rasakan sendiri, BBM kita kualitasnya diturunkan. Yang biasanya 200.000 sampai dari sini ke sana, sekarang tinggal setengah. Dan ini sudah mulai viral. Cobalah rasakanlah. Jadi waktu naik mobil itu, naiklah dengan rasa cinta. Cinta ke mobil maksudnya. Itu terasa. Dan sekarang sudah mulai viral. Ditipu 2 kali. BBM naik lalu diturunkan kualitas. Kalau bukan karena rasa takut kepada Allah, mungkin mereka tidak akan tobat dengan urusan ini. Masya Allah, luar biasa. Rakyat dihabisi, yang di atas berfoya-foya. Na'udzubillah min zalik. Dan di saat para ulama diam, di saat orang-orang diam, Allah tidak akan diam dengan perbuatan itu. Wa mallahu bighafilin amma ya'maludz zalimun. Allah tidak akan lalai dengan perbuatan orang-orang zalim, tidak akan lalai. Cuma tunggu waktunya saja. Tunggu tenggelam di tengah laut merah. Jadi tidak ada beda. Baik. 2 menit lagi masih ada? Tidak ada Bapak ya? Baik. Kita cukupkan? Kita cukupkan. Kalau tidak ada, mudah-mudahan dengan apa yang kita ketahui, kita bisa sedikit mengubah keadaan hidup kita dengan melakukan solat-solat yang dianjurkan ini. Dan semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.